wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak, saya di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahel Yoga, mahasiswa dari Universitas Pegawai Selangkari. Tujuan saya kemari ingin mewawancarai diri. Jadi kita langsung saja ya, kita perkenalan dari terlebih dahulu. Nama ibu saya Rizky Sari. Maksudnya kalau ada anak jabatannya di sini sebagai pagi guru dan di golongan kayaknya 2 tahun jalan 3 tahun. Pendidikan saya sekarang S1 lagi proses S2 meninggalkan ya. Iya. Baik, kita langsung saja Bu ya ke pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah Anda paham tentang kurikulum merdeka? Sudah mencoba melaksanakan kurikulum merdeka. Katakan saya paham itu tidak. Tapi untuk kita tahu karena kan kurikulum dikit-dikit kalau sedikit ya. Kemudian bagaimana pandangan tentang kurikulum merdeka? Pandangan saya tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kan lebih bersifat untuk anak sekolah ini. Kalau dikatakan tuh sudah baik, tapi untuk kami di sekolah ini mungkin masih kurang ya. Menurut Ibu, perbedaan apa yang mendasar antara kurikulum sebelumnya sama yang kurikulum merdeka? Perbedaan jadi kurikulum merdeka sama K13. Kalau K13 kan kita pakai tema ya, tema 1, tema 2 itu mencakupi. Kalau misalkan pembelajaran tema ada pelajaran siswa IPS digabung, ada matematika juga. Tapi kalau kurikulum merdeka saya lihat dari bukunya aja tuh dia dipisah di pas lain, matematika bukunya lain kayak sudah kembali ke kayak KTSP. Lebih kurangnya mungkin mirip KTSP kalau segi buku. Jadi itu Bu ya perbedaannya. Di situ. Menurut Ibu, apakah perbedaan kurikulum tersebut terlalu cepat bergantinya atau gimana? Kalau berdasarkan kebutuhan kan 5 tahun sekali ganti dulu. Tapi karena kemarin kan banyak yang bilang ganti menteri pasti ganti kurikulum. Mungkin bisa dikatakan kalau kami dulu gantinya terlalu cepat karena K13 saja belum begitu banyak anak. Jadi kami terima loh karena kurikulumnya mungkin lebih baik. Apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum merdeka? Untuk penerapan secara menyeluruh belum. Kalau di SD ini kurikulum merdeka baru dilaksanakan di kelas 1 dan di kelas 4. Baru 2 kelas ya, baru 2 kelas. Insya Allah tahun ini nanti akan di kelas 2 dan di kelas 5. Kemudian apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Untuk pelatihan kemarin sudah dari gugus yang kami dikasih 3 hari untuk proses pelatihan dan Kemudian bagaimana implementasi proyek kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas itu? Proyek itu khusus saya di kelas 4 itu kan kurikulum merdeka ini bersifat mandiri. Jadi anak untuk mengeksplor sendiri, mengetahui sendiri, mencari jawabannya sendiri. Jadi saya kalau untuk pelaksanaan di kelas 4 lebih kayak mereka dibagikan kelompok dan mencari permasalahan. Misalkan saya kasih prioritas, kalian carikan solusi itu bersama-sama. Jadi kayak ada proyek kerjasama gotong royong antara siswa. Jadi kurikulum merdekanya lebih ke siswa. Ya, lebih siswanya yang agak aktif dan berinteraksi.
Kemudian proyek apa saja kalau boleh tahu yang sudah dilakukan? Oke, untuk proyek kita kan ada gotong royong seperti itu. Kita memanfaatkan kebun di belakang itu untuk kita bersihkan, bikin taman. Udah proyek mereka per minggunya pelaksanaan peningkatan. Jadi kayak minggu ini bersih tanaman, minggu depan kita menanam, minggu selanjutnya perawatan dan seterusnya. Itu proyek dari perkebunan khusus kelas 4. Kemudian terkait dengan profil pelajaran sekolah, profil mana yang paling intens dalam pembelajaran? Kan profil Pancasila kayaknya ada 5 atau 6. Kalau saya lebih ke tentang berpikir kritis, karena kelas itu kan harus bisa mengungkapkan, menyampaikan pendapat mereka, apa keinginan mereka. Kita harus menerima apa yang dia inginkan, kita memberi fasilitas. Guru menyampaikan, oh ternyata anak-anak mau belajar di lingkungan, bosan dalam kelas, ya kita ikuti, belajar di lingkungan keluar, mengenalkan alam, kita kolaborasi. Apa yang diinginkan anak, kita usahakan, jadi nyambung pembelajaran, tidak ada pemaksaan. Kalau Pelajaran itu tidak terpaku di kelas. ya tidak terpaku di kelas dan tidak memaksakan, tidak berpatok dengan kalau kita 13 kan SPP bagus sesuaikan dengan ini. Kalau kurikulum merdeka itu lebih mereka yang eksplor. Kemudian apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapannya yang penting pertama adalah menciptakan karakter anak. Kalau karakter anak sudah terbentuk, sudah baik, sudah bagus, semuanya mengiringi. Karena kan kurikulum merdeka kan ada profil Pancasila. Itu harus jadi pedoman patokan seorang guru untuk mengajar kalau dalam kurikulum merdeka. Kemudian apakah kurikulum merdeka ini sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Kurikulum merdeka kan tidak bersifat memaksakan, ya. Jadi disesuaikan dengan karakteristik sekolah itu. Misalkan sekolah ini sumber daya tentang pemanfaatan sampah, bagaimana mengolah sampah anak-anak bisa kita komponen. Jadi sistemnya itu kurikulum merdeka saya lihat itu fleksibel ya. Misalkan kebutuhannya ini kita bisa. Jadi agak lebih enak sebenarnya kurikulum merdeka. Yang penting tujuan pembelajaran itu tetap tercapai dan terlaksana. Diharapkan untuk menciptakan siswa yang Bagaimana interaksi ibu dengan siswa selama kurikulum merdeka? Interaksi kalau saya lebih membimbing mereka. Yang penting tuh interaksi antara siswa dengan siswa. Mereka bisa mengetahui memecahkan masalah yang terjadi di lingkungannya itu. Dia bisa tahu masalah, tahu mencari solusinya. Kalau saya lebih cuma membimbing, mengarahkan saja. Apakah sebelum mengajar itu memakai ACP atau ACP untuk menjaga tujuan pembelajaran? Kalau itu kan seperti FPP seharus ya, kita berpedoman pada FPP, semuanya itu pakai itu. Karena kalau tidak pakai itu nanti kita tidak terarah. Jadi walaupun mereka tidak dipaksakan, tidak begitu sesuai dengan ini, tapi tetap arahan, pedoman, modul pembelajaran semuanya tetap itu sertakan dalam proses per hari. Kemudian apa yang ibu ketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar itu kan pedoman guru, bagaimana pedoman guru membuka. Mereka kata, oh ternyata dalam per minggu pembelajaran tentang Pancasila, anak tahu tentang kegiatan dari sila pertama, sila kedua dan sebagainya. Jadi kita harus secara berurut. Jadi dari yang grade-nya susah, mungkin bisa dari mudah ke susah ataupun susah ke mudah. Jadi itu tidak bisa kita inilah, nggak pokoknya harus jadi patokan kita. Apakah ibu pernah membuat SPP Kalau membuatnya dari awal tidak, ya
ya. Kalau kita ngutip misalkan cari referensi dari mana berdasarkan pedoman yang ada, kita bikin, tapi disesuaikan kebutuhan kita, kebutuhan kelas kita tuh apa, adanya apa. Misalkan penggunaannya menggunakan proyektor, tapi di sekolah tidak ada, kita tidak bisa memaksakan harus ada dan mencarinya. Kita ganti dengan bergambar, diprintan, media yang lainnya. Kemudian bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi positif KOT pada angka 21 dalam modul yang dibuat? Ya, untuk unsur literasi, tiap sebelum mulainya pembelajaran, saya kasih anak saya kurang lebih 15 menit untuk membaca dulu. Itu kegiatan literasi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, mereka membaca dulu, pahami. Jadi tiap hari dia ada membaca terus membaca, kita ganti. Nanti ditanya, tadi baca apa? Oh, tentang apa? Jadi ada bukan nanti timbul nih, ada salah satunya itu berkaitan dengan pembelajaran kita. Misalkan tentang tentang hewan, dia tadi ceritanya tentang hewan, Bu. Oh, tentang hewan ya, hewan apa? Oh, tentang hewan di empat. Oke, dah hari ini kita mau belajar itu ada kaitannya jadinya. Kemudian apakah Ibu pernah menemui hambatan dalam pembuatan modul dan solusinya itu bagaimana? Kalau pembuatan itu lebih ke sumber-sumbernya aja. Kadang tuh susah untuk mencari yang cocok untuk kita, kebutuhan kita. Ya, setiap masih ada hambatan secara benar-benar lancar itu ya. Apalagi kadang kalau buat modul kekurangan waktu, gimana harus ngajar, terus menyiapkan itu. Tapi kan modul dan aktivitas dan segalanya itu dibuat sebelum pembelajaran. Kemudian apakah Ibu seorang guru? Untuk saat ini belum ya, akan. Terus apakah sekolah ini sekolah penggerak? Untuk sekolah ini saat ini belum, kemarin itu ada, tapi karena pembelajaran jadi belum saat ini ya. Kemudian apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Yang jelas sama seperti kayak kurikulum kita lebih mengeksplor. Pertama kita mengingat kembali kemarin belajar tentang apa kita, diulas kembali. Oh ya, kemarin tentang editora, macam-macam pembagiannya. Oh ya, terus kalian ada nggak kaitkan dengan tugas kita mereka? Ya lebih ke pengenalan awal mereka untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya, harus ada keterkaitan. Ya. Kemudian model pendekatan atau strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran dan bagaimana implementasi? Untuk pendekatannya lebih pendekatan saintifik ya, karena anak itu untuk kita kan kalau dulu guru yang nyuapin, nah sekarang siswa tuh mencari sendiri. Jadi ya apa akan dikasih permasalahan, mereka yang menyelesaikan, lebih ke siswanya. Jadi kayak pendekatannya macam-macam. Kalau saya sebutin lagi ini tidak selesai nanti kan. Kalau itu lebih disesuaikan kebutuhan kita per hari ini. Kemudian apa saja buku pegangan yang Ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Untuk kurikulum Merdeka ini ada buku cetak, namanya buku cetak Merdeka Belajar. Misalnya itu kalau misalnya saya ada buku IPAS itu isinya ilmu pengetahuan sosial. Sekarang sudah ada lagi matematika, bahasa Indonesia, terus ada seni, bisa seni tari dan seni musik. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada juga seni teater kalau tidak salah. Tapi kalau sekolah tidak menyambut itu bisa pilih ya, pilih dan jadi kayak kurikulum Merdeka ini disesuaikan kebutuhan kita dan
potensinya apa seperti itu. Ya, media apa yang pernah dibuat dan sering digunakan saat pembelajaran mengajar. Saya kemarin pernah bikin ulang tangga, ya. Saya cetakkan ulang tangga, tapi isinya itu tentang kebudayaan Indonesia. Jadi biar anak main, keluarin dadu. Oh ternyata mereka berhenti di tentang Kalimantan, ada kartu tanya, ada kartu jawab, seperti itu kayak pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial itu. Kemudian aktivitas apa yang dilakukan dalam kegiatan di akhir pembelajaran? Aktivitasnya yang pertama kita menanyakan kembali terus belajar apa yang kalian dapatkan. Mereka menyimpulkan, saya menyimpulkan, anak-anak juga menyimpulkan. Jadi temu titik tengahnya. Jadi sama-sama, oh ternyata anak sudah paham, sudah mencapai tujuan pembelajaran itu, sudah memenuhi soal ini. Jadi dan juga kalau di akhir mengingatkan besok kita akan belajar tentang apa. Jadi mereka dari rumah sudah mempersiapkan, sudah ada bekal dulu dari rumah, di sekolah tinggal menjalani, meneruskan dan menyimpulkannya. Kemudian bentuk penilaian apa yang digunakan dalam pembelajaran? Penilaian kurikulum merdeka ini ada dua, saya tahunya sumantif dan formatif. Kalau formatif sehingga saya lebih kegiatan nilai harian mereka, sumantif pada hari ini belajar apa. Kalau sumantif lebih per bulan dan ada juga penilaian project. P itu namanya P5. P5 kurikulum merdeka itu jadi ada 3. Sumantif, formatif itu kayak nilaian harian sampai bulanan mereka, ulangan mereka di sana. Kalau project itu per project, jadi tiap per minggu apa sih project mereka, itu apa sudah terlaksana atau belum, itu namanya P0 project. Apakah ibu anak menemui hambatan dalam penilaian? Itu solusinya bagaimana? Untuk hambatan lebih karena kan penilaian per individu. Jadi kalau banyak siswanya lebih ke waktu agak ribetnya tuh di sananya. Kalau untuk kendala sih alhamdulillah tidak ada, ya sedikit-sedikit pasti ada tapi bisa diselesaikan. Kapan saja sih ibu itu melakukan penilaian terhadap siswa? Oke, penilaian itu pertama itu dari awal pembelajaran itu sudah menilai. Dari mereka kemarin mengingat belajar tentang apa, terus dikaitkan untuk belajar hari ini. Di tengah pembelajaran juga kita nilai, kita adanya tanya jawab, diskusi, mereka bertanya itu dalam proses penilaian. Dan di akhir baru penilaian akhir, bagaimana mereka memahami. Kalau kita kasih tugas dia bisa jawab, itu udah penilaian akhir. Jadi tiap langkah-langkah pembelajaran itu ada penilaian, tapi nanti ujungnya di akhir, mereka sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu apa yang inti tujuan kita pembelajaran itu. Misalkan tentang anak bisa membedakan tadi yang herbivora, karnivora, oh anak ini sudah tahu, sudah ini nilainya sekian. Untuk lembak penilaian bisa rubik mbak ya, bisa kita menggunakan observasi, bisa menggunakan tentang angket, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus selanjutnya dia, apakah setiap soal yang digunakan di sekolah itu STS atau SAS atau bersama pendidikannya? Untuk STS itu kan tengah semester ya, ulangan tengah semester itu berdasarkan pembelajaran mereka yang sebelumnya kita catat poin-poin intinya. Kalau untuk soal ulangan guru-guru sendiri yang buat, karena kan guru sendiri yang tahu pencapaian mereka sudah sampai mana, materinya sampai mana. Untuk sekarang masih gurunya itu sendiri, belum sampai ke KKG ini belum. Kemudian bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Untuk pengembangan soal kan pertama pemberian soal. Oh ternyata anak nggak tahu tentang soal nomor 2 nih.
kenapa nggak tahu? Oh ternyata kurang materi kita, kurang dijelasin. Kita jelaskan lagi. Kita coba melakukan apa? Evaluasi. Adanya pre-test, post-test mungkin bahasanya itu kan. Oh ternyata dievaluasi, oh sudah paham. Berarti loh, pertanyaan ini siap untuk di SAS atau penilaian akhir semester dinilai. Oh ternyata kan tadi sudah mencapai, berarti di SAS penilaian akhirnya itu ujungnya. Oh berarti berhasil tidaknya pelaksanaan pembelajaran. Sudah tahu SAS dievaluasi kan, pas STS itu dievaluasi. Sudah benar baru ke SAS ini. Jadi ada tahapannya. Jangan kita mau ngasih ini aja lah Mbak, anak mau ngasih ini biar anak saya dapat 100 tambah 1 nggak nyambung. Kelas 4 dikasih 1 tambah 1 nggak bisa, harus sesuaikan dengan dari pembelajarannya, proses pelaksanaannya apa, terus sudah sampai mana pembelajaran itu kita sesuaikan semuanya. Intinya kurikulum Merdeka ini saya lihat kita sesuaikan kebutuhan kita, sesuaikan karakter siswanya. Misalkan pembelajaran ini terlalu tinggi, anak tidak bisa, kita jangan paksakan. Sudah materi ini sudah gitu, jangan dipaksakan. Kalau kita paksakan fokus ke materi itu, materi lain tidak jalan kan. Jadi kita sesuaikan kebutuhannya, sesuaikan keinginan kita apa. Yang penting anak paham, dia mengerti, jadi saling menguntungkan. Anak paham mengerti, kita juga jadi guru ikhlas dan ridho, dan alhamdulillah anak kita paham, anak kita bisa, jadi saling senang lah pokoknya. Intinya dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini mau bagaimanapun yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, tujuan pembelajaran tercapai, jelas juga kita tuh nak kemana, ibarat kita nak ke Palembang, belinya tiket Palembang, bukan beli tiket Lahat, nyampe kita ke Palembang. Jadi kan proses itulah yang kita lalui dari Linggau kita berangkat. Itu kan ada proses berhenti. Apa kendalanya? Oh nunggu penumpang yang lain ternyata kita nunggu tahu. Terus nyampe ke Palembang situ. Oh nyampe ternyata alhamdulillah. Nah dan nyampe itu apa tujuannya? Itu kan disesuaikan dengan PJP tadi pertama tadi. Itu intinya kayak gitu lah. Jadi itu saja dia wawancara saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih.